Di akhir abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1585, di sebuah kota kecil bernama Middelburg di Belanda, lahir seorang anak lelaki bernama Zacharias Janssen. Ia lahir dari keluarga sederhana, namun memiliki satu keistimewaan. Mereka adalah para pengrajin lensa, profesi yang saat itu hanya dianggap sebagai pekerjaan biasa, tapi ternyata menjadi kunci dari revolusi ilmu pengetahuan. Ayahnya, Hans Janssen, adalah seorang pembuat lensa yang cukup dikenal di kotanya. Dari bengkel kecil milik keluarga inilah Zacharias mulai mengenal dunia kaca dan cahaya. Di usia remaja, ia sudah terbiasa bermain dengan potongan-potongan lensa, memperhatikan bagaimana cahaya membelok, membesar, dan mengecil saat melewati kurva-kurva kaca. Pada masa itu, tidak ada yang tahu bahwa dunia mikroskopis, dunia yang terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang, bahkan ada. Semua benda dianggap seperti yang tampak di mata. Tidak ada yang membayangkan bahwa air minum mungkin penuh dengan makhluk-makhluk kecil, atau bahwa tubuh manusia tersusun atas sel-sel yang tidak terlihat. Tapi Zacharias Janssen dan ayahnya akan menjadi orang pertama yang membuka pintu ke dunia yang tak kasat mata itu. Sekitar tahun 1590, saat Zacharias baru berusia sekitar 5 tahun, ia dan ayahnya mulai merakit apa yang dikenal sekarang sebagai mikroskop majemuk. Alat itu sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 lensa cembung yang diletakkan dalam sebuah tabung. Tapi ketika mereka mengarahkan lensa itu ke benda-benda kecil, mereka melihat sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya, dunia dalam dunia. Bayangkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa melihat serat-serat halus pada kain, serangga dengan mata majemuk yang besar, bahkan struktur kecil pada tanaman. Mikroskop ini bukan hanya penemuan teknologi, ini adalah penemuan dimensi baru. Namun seperti banyak tokoh jenius lain pada zaman itu, hidup Zacharias tidak berjalan mulus. Antara tahun 1600 hingga 1618, keluarga Janssen dilanda berbagai masalah hukum. Mereka beberapa kali dituduh terlibat dalam pemalsuan uang logam, suatu aktivitas ilegal yang, ironisnya, sering dikaitkan dengan para pengrajin logam dan kaca pada zaman itu karena keahlian mereka. Tuduhan ini membuat Zacharias dan keluarganya beberapa kali harus berpindah tempat tinggal, dan banyak catatan tentang kehidupannya pun menjadi kabur. Di tengah ketidakpastian ini, kontribusinya terhadap dunia ilmu sempat terlupakan, hingga kemudian para ilmuwan generasi berikutnya mulai mengenang kembali alat luar biasa yang dibuatnya. Nama Zacharias Janssen muncul kembali dalam berbagai surat dan laporan ilmiah, terutama saat para ilmuwan seperti Galileo Galilei, Robert Hooke, dan Antonie van Leeuwenhoek mulai mengembangkan dan menggunakan mikroskop dalam penelitian mereka. Walau tidak semua sependapat bahwa Janssen adalah satu-satunya penemu mikroskop, karena klaim juga datang dari tokoh lain seperti Hans Lippershey dan Cornelis Drebbel, banyak sejarawan meyakini bahwa Zacharias dan ayahnya adalah pelopor pertama dalam membuat mikroskop majemuk. Sayangnya, seperti banyak ilmuwan besar yang hidup sebelum zaman dokumentasi modern, akhir hidup Zacharias diselimuti kabut misteri. Banyak sumber memperkirakan ia meninggal sekitar tahun 1632, namun tidak ada catatan pasti tentang kapan dan di mana ia menghembuskan napas terakhir. Namun warisannya abadi. Tanpa alat ciptaannya, kita mungkin tidak akan pernah mengenal sel, bakteri, atau DNA. Mikroskop membuka mata dunia untuk melihat bagian terkecil dari kehidupan, dan Zacharias Janssen lah yang memegang kunci pertamanya. Ia bukanlah ilmuwan dengan gelar tinggi. Ia tidak pernah menulis buku tebal atau berbicara di universitas. Tapi dari bengkel kecilnya di Middelburg, ia mengubah sejarah ilmu pengetahuan selamanya. Zacharias Janssen mengajarkan satu hal penting, bahwa penemuan besar tidak selalu datang dari laboratorium mewah atau profesor terkenal. Kadang, itu datang dari tangan seorang pengrajin sederhana, yang melihat dunia bukan hanya seperti yang terlihat, tapi seperti yang mungkin bisa terlihat. Dan karena lensa kecil yang ia pasang dalam sebuah tabung kayu, dunia akhirnya bisa melihat lebih dalam, lebih detail, dan lebih jauh dari yang pernah dibayangkan sebelumnya.